Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita Kuntilanak Kuning, dia mengincar suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Dahlia, bisa dibilang ia adalah wanita tercantik kala itu, ucap Mbok Asih. Kecantikannya yang seharusnya membawa beruntungan malah menjadi malapetaka, imbuhnya lalu bercerita. Paras yang cantik, kulit yang putih bersih, serta tubuh yang ideal membuat Dahlia sangat terkenal di kampung. Banyak pria yang mengejarnya, dari yang lajang sampai yang sudah beristri. Mereka seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya, namun tak ada satupun yang berhasil mendapatkannya. Dia terlalu ramah pada pria, ucap Mbok Asih. Akibatnya muncul berita miring kalau Dahlia memang sengaja menggoda pria itu untuk kepuasan. Bahkan ada beberapa orang rumah tangganya hancur berantakan, sehingga mulai membuat resah warga dengan kehadirannya. Mereka berbondong-bondong mendekati rumah Dahlia untuk mengusirnya. Ia selama ini merasa tidak bersalah menolak pergi dari kampung ini. Sampai Mbok Asih menghentikan ceritanya. Sampai apa, Mbok? Tanya Mas Kai yang sama penasaran denganku. Peristiwa memilukan itu pun terjadi, balas Mbok Asih. Setelah Dahlia menolak pergi dari kampung, ia mulai mendapatkan teror dan ancaman. Rumahnya sempat beberapa kali dirusak. Ia pun pernah dilempari batu saat berjalan ke rumah. Namun ia bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Akhirnya, pada suatu malam, warga mendatangi rumah Dahlia. Mereka menjemput secara paksa, lalu diseret layaknya binatang. Orang tua Dahlia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memohon agar anaknya dilepaskan. Namun mereka tak mendengarkannya, malah membawa Dahlia ke dalam hutan, ucap Mbok Asih. Beberapa hari berlalu, tak ada kabar tentang keberadaan Dahlia. Semua perangkat desa pun memilih bungkam. Saat ditanya oleh orang tuanya, hingga akhirnya tubuh ditemukan mengambang di rawa-rawa. Mbok Asih menarik nafas panjang, kemudian menyeruput kopi yang dari tadi ada di atas meja. Kamu tahu di mana letak rawa-rawa itu? Sambungnya. Aku dan Mas Kai kompak menggelengkan kepala. Letaknya tidak jauh dari rumah ini. Aku melirik ke Mas Kai. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Perasaan saya tidak pernah melihat ada rawa di sekitar sini, tanyanya. Memang tidak ada, Kai. Soalnya sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan rumah tempat kamu tinggal sekarang, balas Pak Rohim. Dek. Seketika itu jantungku berdebar kencang. Aku melirik Mas Kai, tapi ia tampak begitu tenang. Apa Mbok tahu alasan dia meneror istri saya tadi malam? Tanyanya. Itu berhubungan dengan kematiannya, balas Mbok Asih. Kami saja baru pindah, tidak tahu apa-apa, apalagi dengan kematiannya, saut Mas Kai. Memang kalian tidak ada hubungannya, namun dendamlah yang membuat dia menjadi sosok yang mengerikan. Mbok Asih kembali bercerita. Seminggu setelah penemuan jenazah Dahlia, suasana kampung ini berubah menjadi mencekam akibat teror dari sosok yang menyerupai Dahlia. Semua orang yang terlibat mendapat teror yang menakutkan, hingga beberapa dari mereka harus meregang nyawa, ucap Mbok Asih. Warga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah teror dilakukan Dahlia, namun semua usaha mereka gagal. Hingga akhirnya banyak warga yang meninggalkan kampung ini
hanya tersisa beberapa keluarga saja, termasuk keluarga Mbok Asih. Jika semua yang terlibat sudah mendapatkan balasan, kenapa dia tetap di sini? Tanya Mas Kai. Tujuannya sudah berubah. Dia mewujudkan apa yang dituduhkan oleh warga, menjadi penggoda pria dan tidak pernah melepaskan incarannya, balas Mbok Asih. Ucapannya itu membuat aku semakin khawatir dengan Mas Kai, apalagi mimpi tadi malam mengisyaratkan kalau Dahlia sedang mengincar Mas Kai. Lalu, bagaimana cara warga menghentikan teror itu? Tanyaku. Kakek Mbok Asih yang berhasil mengusirnya, saut Pak Rohim. Spontan tatapanku mengarah pada Mbok Asih. Sayangnya semua usaha yang kakek lakukan itu kini menjadi sia-sia, ucapnya. Sia-sia kenapa, Mbok? Tanyaku. Mbok sudah memperingatkan untuk tidak menjadikan Rawara itu perkebunan sawit, apalagi dibangun rumah. Khawatirnya sosok Dahlia yang berhasil dikunci di sana bisa terlepas. Ternyata kekhawatiran Mbok pun terjadi, jelas Mbok Asih. Apakah kenal dengan Pak Aldi? Tanya Pak Rohim. Pak Aldi mantan manajer perkebunan sini, Pak, balas Mas Kai. Iya, dia yang pertama kali menempati rumah dinas itu 3 tahun lalu. Saya hanya tahu sedikit ceritanya saja, Pak. Katanya sudah meninggal karena sakit parah. Ya itu semua ulah Dahlia. Tidak hanya Pak Aldi saja yang dibuat sakit, anak dan istrinya pun begitu. Beruntungnya anak dan istrinya bisa selamat. Dia sudah sangat berubah dari terakhir kali Mbok melihatnya 70 tahun lalu, ucap Mbok Asih. Auranya kini jauh lebih negatif dan berbahaya. Pakaiannya yang dulu berwarna putih telah berubah menjadi kuning kemerahan. Entah apa yang dilakukan selama ini hingga menjelma menjadi sosok mengerikan seperti itu, imbuhnya. Kami di sini menyebutnya kuntilanak kuning, saut Pak Rohim. Kuntilanak kuning, ucapku. Ini pertama kaliku mendengar nama itu. Sejauh ini aku kira kuntilanak itu hanya wanita berbaju putih. Dalam dunia kuntilanak, warna pakaian menandakan umur mereka. Warna pakaian putih biasanya untuk kuntilanak baru dan berusia muda. Semakin bertambah umur, warna pakaian mereka pun berubah. Ada yang kuning, hijau, biru, merah, dan hitam. Setiap warna memiliki sifat yang berbeda. Yang jelas mereka semua sangat negatif dan berbahaya, dapat mencelakai dan menggoda manusia dengan mudah, jelas Mbok Asih. Apakah ada cara untuk mengusirnya? Tanya Mas Kai. Sulit Nak Kai, Mbok pernah mencobanya, tapi tidak bisa. Dia terlalu kuat. Jika Nak Kai dan Safira ingin tetap tinggal di sana, sebaiknya mencari orang yang tepat untuk mengusirnya. Soalnya selama dia masih ada di sana, bisa membayangkan Nak Kai dan Safira. Apalagi Nak Safira sedang mengandung. Itu menjadi daya tarik bangsa kuntilanak. Baiklah Mbok, nanti saya usahakan mencari orang yang bisa mengusirnya, balas Mas Kai. Sekarang saya pamit dulu, mau ke kantor. Mbok Asih bangkit. Jangan pergi dulu, tunggu di sini, ucapnya lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar sambil membawa kantong plastik berwarna hitam. Bawa ini, pintanya sembari menyerahkan pada Mas Kai. Ini apa Mbok? Tanya Mas Kai bingung. Garam kasar. Kamu harus menabur garam itu di sekeliling rumah. Itu mencegah dia masuk ke dalam rumah. Makasih Mbok. Satu lagi, Mbok Asih mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah lonceng kecil berwarna kuning keemasan. Pasang lonceng ini di pintu kamar. Perintahnya sembari menyerahkan padaku. Untuk apa Mbok? Tanyaku heran. Jika dia ada di rumah,
maka lonceng itu akan berbunyi. Kalian harus tetap berada di kamar, apapun yang terjadi, jangan keluar. Baik, Mbok, balasku sembari menatap lonceng di genggaman. Cring. Lonceng berbunyi, padahal aku sama sekali tak menggerakkannya. Dia ada di sini, ucap Bu Asi sembari mengedarkan pandangan. Bu Asi menatap tajam ke arah jalan setapak di antara deretan pohon sawit, jalan menuju tempat tinggalku. Apa dia ada di sana, Mbok? Tanya Mas Kai. Bu Asi mengangguk. Sekarang dia sudah pergi. Kumasukkan lonceng itu ke dalam tas kecil yang kubawa, kemudian pamit bersama Pak Rohim. Jangan lupa, tabur garam itu sebelum malam. Pedan Mbok Asi sebelum kami meninggalkan rumahnya. Iya, Mbok, balas Mas Kai. Pak Rohim mengajakku dan Mas Kai sarapan di warung dekat rumahnya, warung soto, ayam yang sudah ramai pengunjung. Pak Kai? Panggil seorang sembari berlari ke arah kami. Siapa, Mas? Tanyaku pelan. Pak Baim, mandor kebun. Umurnya lebih tua, tapi kenapa manggil Bapak? Umurnya memang lebih tua, tapi jabatannya kan lebih tinggi. Mas sudah pernah bilang, panggil nama aja, tapi katanya itu kurang sopan. Oh, begitu. Pak Kai mau sarapan juga? Tanya Pak Baim. Iya, Pak. Ini istrinya ya, Pak? Iya, panggil saja Bu Fira, balas Mas Kai sambil tersenyum kecil. Spontan, aku mendaratkan cupitan di perutnya. Pagi Bu Fira, saya Baim, mandor perkebunan ini. Pagi Pak Baim, balasku. Ia mengamalkan pertamaku dipanggil ibu oleh orang tua yang lebih tua. Rasanya canggung sekali. Kai, duduk sini. Panggil Pak Rohim yang sudah mendapatkan tempat duduk. Dari tadi aku hanya menyimak percakapan mereka bertiga saja. Tak begitu paham dengan apa yang mereka obrolkan. Soalnya berhubungan dengan perkebunan sawit. Habis ini mau kemana lagi, Kai? Tanya Pak Rohim selesai sarapan. Rencananya mau ke kantor, Pak. Soalnya Safira belum pernah ke sana. Balas Mas Kai. Jalan kaki, saut Pak Baim. Iya, Pak. Sebaiknya saya antar saja, Pak. Aduh, jadi ngerepotkan, balasku. Tidak apa-apa, Bu. Lagian jarak dari sini ke kantor kan lumayan jauh. Takutnya nanti Ibu kecapean. Boleh deh, Pak, saut Mas Kai. Ya sudah, saya ambil mobil sebentar. Pak Baim pergi ke rumahnya. Mas, aku menyenggol tubuh Mas Kai. Seperti ia lupa tujuannya datang ke sini. Mas Kai menoleh lalu tersenyum. Iya, bentar lagi kita ke kantor. Bukan itu, Mas. Apa? Pengajian, balasku pelan. Oh iya. Ada apa, Kai? Tanya Pak Rohim. Ini, Pak, saya mau mengundang Bapak sama warga sini untuk acara pengajian di rumah. Kapan acaranya? Lusa, Pak. Semoga saja setelah pengajian kondisi rumahnya jadi lebih nyaman. Insya Allah saya akan datang. Nanti saya juga beritahu warga sini. Makasih ya, Pak. Kami pun lanjut mengobrol sembari menunggu Pak Baim datang. Tak berselang lama, terlihat sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan warung. Yuk, Pak, ucap Pak Baim sembari membuka kaca jendela. Pak, saya ke kantor dulu ya. Kami pun pamit sembari menyerahkan uang untuk membayar sarapan, lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Kai duduk di depan kursi depan, sementara aku di belakang. Mobil pun melaju, menyusuri jalan desa. Mobilnya masih belum selesai diperbaiki, Pak, tanya Pak Baim. Iya, Pak, mobilnya masih di bengkel. Maklumlah, namanya juga turun mesin, balas Mas Kai. Makanya, Pak, lain kali mobil begitu jangan sering dibawa ke lapangan. Tahu sendiri medan di lapangan kayak gimana. Terus, motornya kemana? Ada di kantor. Loh, kok disimpan di kantor?
kemarin malam kehabisan bensin. Wah, keterlaluan. Masa di kantor tidak ada yang ngasih bensin, Pak? Ada, cuma semalam saya memang ingin pulang jalan kaki saja. Jangan nekat begitu, Pak. Tahu sendiri daerah sini masih ada babi hutan. Belum lagi banyak kuntilanak berkeliaran. Nanti kalau salah satu kuntilanak ikut sampai rumah gimana? Oh iya sayang. Pak Baim ini pernah dikejar kuntilanak sampai ke rumahnya. Ucap Mas Kay. Wah, serem banget, sautku. Ah, Pak Kay ini, itu kan cerita lama, waktu tahun pertama saya jadi mandor. Gimana rasanya dikejar kuntilanak sampai rumah, Pak? Tanyaku penasaran. Takut, Bu. Saya hampir kencing di celana. Kuntilanaknya pakai baju warna apa, Pak? Tanyaku. Mas Kay langsung menoleh padaku dan melotot. Putih, Bu, saut Pak Baim. Aku pikir Pak Baim belum diikuti Dahlia, seperti yang dialami Mas Kay dalam mimpiku. Cering. Bunyi apa itu, Pak? Tanya Pak Baim. Mas Kay menatapku, perlahan kuarahkan pandangan ke tas kecil yang diletakkan di kursi samping. Cering. Tuh, ada lagi, seru Pak Baim. Cepat-cepat kurai tas itu, lalu mendekatkan dan berdoa, berharap suara lonceng itu tak lagi terdengar. Itu bunyi ponsel istri saya, Pak, balas Mas Kay. Oh, kirain apaan? Soalnya bikin merinding. Suara lonceng itu berhenti. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan tentang kejadian tadi. Lonceng yang berbunyi menandakan Dahlia ada di sekitar kami. Apa ia akan mengikuti kami sampai di sini? Beruntung sekali selama berada di kantor, lonceng itu tidak berbunyi, sehingga aku bisa fokus berkeliling dan berkenalan dengan para pekerja di sana, terutama Pak Fatir. Ia adalah manajer kebun sekaligus atasan Mas Kay. Ia juga meminta Mas Kay tinggal di rumah dinas itu, rumah dinas yang seharus menjadi jatahnya. Setelah lelah berkeliling, Mas Kay mengajakku pulang dengan mengendarai sepeda motor. Sebelum menuju ke rumah, kami pergi ke warung sebentar untuk belanja bahan makanan. Sesampainya di rumah, aku langsung menggantung lonceng itu di pintu kamar. Mas, garamnya jangan lupa ditabur, ucapku. Iya sayang. Mas mau mandi sebentar. Mas Kay mengambil pakaian dan handuk, lalu masuk ke kamar mandi. Masak apa sayang? Tanyanya. Sup ayam, Mas. Oh ya sayang, besok Mas mau belanja sendiri atau kamu mau ikut? Aku ikut aja, Mas. Takutnya nanti Mas malah salah beli, seperti biasa ledekku. Kamu sendiri kalau ngasih catatan kurang jelas, saut Mas Kay membela diri, sembari duduk di sofa. Semua bahan sudah kumasukkan dalam panci, hanya tinggal menunggu sup ayam itu matang. Aku menghampiri Mas Kay dan duduk di sampingnya. Ia sedang fokus menatap televisi. Katanya mau manggil tukang untuk memperbaiki antena, tanyaku. Tidak jadi sayang, kan siarannya sudah bagus. Jangan lupa tabur garamnya. Aku kembali mengingatkan. Oh iya, sebentar. Cering. Lonceng itu berbunyi. Sontak pandangan kami langsung mengarah ke pintu kamar. Mas, ucapku pelan. Mungkin ada angin sayang, balasnya. Cering, cering. Lonceng itu bergerak tak beraturan. Pintu kamar mandi terbuka pelan. Mas, aku memegang tangan Mas Kay erat. Bruk. Pintu kamar mandi terbanting cukup kencang. Astagfirullahaladzim, ucapku. Mas Kay bangkit. Kamu tunggu di sini aja. Baru berjalan beberapa langkah, lonceng itu tiba-tiba berhenti, bergerak. Pintu kamar mandi terbanting kencang. Di saat bersamaan, seperti ada angin yang menerpa wajahku. Tercium aroma melati yang menyengat. Sesaat kemudian kaki ini terasa kesemutan, serta ada sensasi dingin di belakang leher.
"Saya melihat suamimu tanpa busana," bisik suara di telingaku. Spontan aku menoleh, tapi tak melihat siapapun. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya. Oke.